Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galus Sulaiman Abdul dengan NPM 2110311604047, kelas A Teknik Elektro angkatan 2021. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila dan wawancara mengenai aktualisasi nilai Pancasila. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diwujudkan guna menghadapi perkembangan dunia serta kemajuan teknologi. Pancasila ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia terbiasa melakukan musyawarah mufakat, pluralis, serta bersikap toleran dan gotong royong. Namun kini mulai cenderung berubah menjadi hegemoni kelompok yang saling mengalahkan dan berperilaku tidak jujur. Semua ini menegaskan bahwa terjadi ketidakpastian jati diri dan karakter bangsa yang bermuara pada disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa, serta memudahnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, dan bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia mengandung konsekuensi setiap aspek dalam menyelenggarakan negara dan sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Hakikat Pancasila adalah bersifat universal, tetap dan tidak berubah. Nilai-nilai tersebut perlu dijabarkan dan dalam wujud norma-norma baik hukum, negaraan maupun norma-norma hukum, norma-norma moral yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia. Aktualisasi Pancasila yang objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam kelembagaan negara antara lain dalam legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Selain itu juga dalam bidang politik, ekonomi, hukum maupun bidang kenegaraan lainnya. Aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia
dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari aktualisasi yang objektif, karena aktualisasi subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan aktualisasi yang objektif. Selanjutnya adalah wawancara mengenai aktualisasi nilai Pancasila dengan mahasiswi dari Fakultas Kesehatan Stikes Horizon Karawang yang bernama Sasi Nur Fadilah. Mungkin sebelumnya untuk kamu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sasi Nur Fadilah, Fakultas Kesehatan, jurusan Keperawatan. Saya kuliah di Stikes Horizon Karawang. Baik, untuk pertanyaan pertama ya adalah bagaimana menurut kamu mengenai perwujudan aktualisasi nilai Pancasila di lingkungan pertemanan, dalam masyarakat sekitar kamu, dan dalam pertemanan perkuliahan kamu? Menurut saya, perwujudan aktualisasi nilai Pancasila di lingkungan pertemanan atau dalam bermasyarakat itu sangat penting. Apalagi aktualisasi ini merupakan perilaku kita yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, kita sebagai mahasiswa harus merawat kebinekaan di masyarakat, seperti mentaati rambu-rambu lalu lintas, merupakan salah satu sikap taat aturan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah aktualisasi dari Pancasila itu penting dalam kehidupan di masyarakat ataupun di perkuliahan? Menurut saya sangat penting sekali, karena aktualisasi itu merupakan pengaplikasian atau perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana penerapan dari nilai-nilai Pancasila ini dalam diri kamu? Apakah sudah dijalankan dengan baik ataupun belum? Perwujudan dalam diri sepertinya sudah. Penerapan dalam menaati peraturan kampus, karena sebagai mahasiswa kita harus disiplin dalam peraturan harus dilaksanakan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa saja bentuk tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila? Lalu menurut kamu, kenapa itu bisa terjadi? Menurut saya, tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila seperti melanggar kewajiban dalam beribadah dan memaksakan kehendak orang lain atas kebebasan beragama. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya perhatian orang tua. Banyak masyarakat yang tidak berpegang teguh dan tidak menjalankan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Untuk pertanyaan terakhir adalah, bagaimana saran kamu untuk anak muda yang lupa atau tidak tahu mengenai nilai-nilai Pancasila? Saran saya untuk anak muda yang tidak tahu mengenai nilai-nilai Pancasila, sebaiknya diberi arahan atau diberi penjelasan tentang hal-hal kecil yang bisa ia lakukan, terutama orang tua yang harus mengajarkan anak-anaknya tentang norma atau menaati peraturan contoh kecilnya. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan kepada kamu. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya tutup wawancara ini dengan ucapan terima kasih.